Banyak sekali hal-hal yang dipaksakan masuk akal di film ini. Adegan limosin, obat bius, ngobrol intens bareng istri di tengah malam. Sempet-sempetnya benerin sepeda anaknya yang roboh saat udah digelandang polisi. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang ya kalau dilihat-lihat konyol sih. This whole concert? It's a trap. Salam sinema sahabat sinemalogi. Trap adalah film thriller yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Film ini dibintangi Josh Hartnett, Hayley Mills, Alison Pill, Saleka Shyamalan, Ariel Donahue, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang seorang ayah bernama Cooper diperankan Josh Hartnett yang mengantar putri remajanya yang bernama Riley untuk menghadiri konser pop idol kebanggaannya, Lady Raven. Lalu sang ayah menyadari bahwa dia ternyata berada dalam lautan konspirasi tentang keterlibatannya dengan sosok The Butcher, sang serial killer yang diduga sedang berada di tengah-tengah konser. Siapakah yang sebenarnya hendak dijebak? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Ada beberapa alasan kenapa saya menonton film Trap. Pertama, sutradaranya. Siapa sih yang gak kenal M. Night Shyamalan yang dulu populer untuk pertama kalinya di film The Sixth Sense. Kemudian ada The Sign, ada Village, ada Lady in the Water. Terus sempat flop juga, sempat dibikin kecewa gara-gara The Airless Bender. Kemudian naik lagi di Split. Ya, itulah dia M. Night Shyamalan yang bikin saya harus nonton film Trap. Kemudian yang kedua karena trailernya. Jadi trailernya awalnya saya menduga bakal ada kejutan dan saya pengen tahu lebih seluk-beluk pembunuh berantainya. Kemudian yang ketiga ya sekilas melihat acting Josh Hartnett yang cukup mencuri perhatian. Apakah dia menjadi bapak-bapak biasa atau justru dia adalah serial killernya? Walau dari trailernya sendiri seakan menunjukkan kalau dia emang serial killernya. Tapi kan namanya Shyamalan ya, selalu ada aja kan plot twistnya. Jadi ya saya nggak mau menyimpulkan di awal. Cuman ya jaga-jaga lah ya. Film tentang serial killer sudah banyak. Namun namanya Shyamalan membuat saya tergoda untuk berekspektasi terlalu tinggi. Apakah film Trap ada kemiripan dengan The Silence of the Lambs? Kayaknya enggak. Zodiac, Memoirs of a Murderer, atau masih dengan khas Shyamalan? Jadi sebelum menonton filmnya saya juga sempat berandai-andai apakah filmnya bakal menyamai kualitas filmnya yang udah-udah. Mengingat semenjak dia menyutradarai The Last Bender, saya seakan kena jebakannya. Apakah ternyata Trap kembali membuat nama Shyamalan bersinar? Pertanyaannya agak-agak ya. Jawabannya ya benar. Saya kembali masuk dalam jebakannya lagi. Dipancing sama Josh Hartnett yang kini sekarang dia menjadi pemeran utamanya. Secara premis sebenarnya film ini sudah cukup menjebak. Konsepnya lumayan rumit. Ada serial killer yang berkeliaran di dalam sebuah konser nyanyi yang akses keluarnya sudah diblokade. Jadi pertanyaannya gimana itu serial killer bisa keluar? Sebenarnya saya menduga bakal akan ada scene-scene yang mind blowing yang ala-ala Shyamalan yang udah jadi khasnya. Adegan-adegan yang smart, yang cerdas. Tapi ya sayangnya hal tersebut nggak saya jumpai. Filmnya flat, datar. Buat yang nggak punya motivasi nonton film ini, yang random nonton film ini, kayaknya bakal sangat terasa bosan. Rupanya apa yang muncul di dalam trailer ya itulah ceritanya. Semua elemen yang menarik ternyata sudah ditampilkan di trailernya. Jadi kayak nggak nemu sesuatu yang wow. Nggak ada teka-teki apapun yang menguras energi saya untuk menduga-duga. Profil sang serial killer The Butcher pun nggak tergali ke akar-akarnya. Seakan-akan kita sebagai penonton nggak perlu diberi asupan seperti apa itu serial killernya, kepribadiannya kayak gimana. Nggak terlalu detail dan digambarkan cukup sekenanya. Malah saya ngerasa Shyamalan terlalu fokus ngurusin konser anaknya, si Saleka yang berperan sebagai Lady Raven, idol yang dipuja-puja Riley. Bahkan profil Lady Raven sendiri pun lebih kompleks ketimbang sang serial killernya. Rasa-rasanya kayak gitu ya. Sangat terasa sekali bagaimana Shyamalan menjual anaknya pol-polan. Ya namanya juga anak ya, apa sih yang nggak buat anak kan?
Walau jujur scene-scene konsernya emang beneran banget kerasa hype seorang idol nyanyi yang digilai penggemarnya. Detailnya semuanya dapet, kemewahannya, terus lagu-lagunya yang juga ditulis khusus untuk film ini. Konon katanya film ini tuh tanpa CGI, minus CGI. Jadi semua penonton yang menjadi fans Lady Raven adalah real manusia, bukan digital atau apalah. Padahal saya berharap sang serial killer itu ditampilkan lebih kompleks. Kalau memang dari awal sudah di-reveal dia siapa, bahkan ciri-ciri serial killer pun hanya digambarkan ala kadarnya, secuil OCD, sekilas trauma masa lalu dengan emaknya, dan imbas dari semua itu yang membuat seorang pembunuh berantai menjadi cukup detail saat melihat sekelilingnya. Tapi gambaran-gambaran kayak gitu ya secukupnya. Trap nggak banyak mengungkap sisi sang pembunuh berantai, bagaimana metode dia menghabisi korban-korbannya, bagaimana trik dia membersihkan aksinya dengan rapi, hampir nggak ada. Semua tersaji dengan datar dari awal film. Kita nggak dikasih tahu nih siapa aja korban-korbannya, bagaimana proses pembunuhannya. Kemudian kita hanya tahu ada pembunuhan berantai ya dari orang-orang sekitar yang ngobrol atau dari siaran di TV, siaran berita di TV. Kelihatannya Shyamalan ini ingin mengangkat sisi psikologis The Butcher yang di sini diperkenalkan hidup dengan dua sisi yang berlainan ya. Satu sebagai sang kepala keluarga, satu lagi ya sebagai seorang jagal yang di sini dimanifestasikan dari rasa-rasa masa lalu yang kelam dan traumatik, guys. Jangan kaget ya kalau di film ini banyak sekali formula serba kebetulan dan keberuntungan yang luar biasa banget. Contoh yang paling menyebalkan tuh tentu saja ini saat Pak Jagalnya memanipulasi omnya Lady Raven agar supaya sang anak si Riley ini bisa tampil bareng bersama Lady Raven di panggung, nyanyi bareng, joget bareng gitu. Semudah itu. Jadi proses menjilat orang tanpa duit ini segampang itu. Ini yang kayak masa sih kayak gitu. Gak pakai duit loh ini masalahnya. Biasanya kan kalau berhubungan dengan ordal-ordal ini kan ya duit yang berbicara ya kan. Banyak sekali hal-hal yang dipaksakan masuk akal di film ini. Adegan limosin, obat bius, ngobrol intens bareng istri di tengah malam. Sempet-sempetnya benerin sepeda anaknya yang roboh saat udah digelandang polisi. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang ya kalau dilihat-lihat konyol sih. Tapi ya apa sih yang ada di pikirannya M. Night Shyamalan waktu itu ya. Entah dengan kesengajaan atau tidak, seakan-akan kejadian-kejadian janggal tadi diada-adain agar mengesankan kalau ceritanya memiliki plot yang punya korelasi dengan scene berikut-berikutnya. Padahal ya jatuhnya ya jadi aneh. Film ini benar-benar diselamatkan oleh Josh Hartnett meski porsi dia kurang dalam aksi ritual membunuhnya. Tapi segala ekspresi dan pola tingkahnya mampu membuat saya menunggu aksi-aksi dia hingga sampai film akhir. Dan memang gak bikin saya kecewa teramat dalam. Hampir semuanya juga gak busuk performanya, namun masih sedikit terganggu dengan kualitas akting si Saleka yang masih agak kaku. Berasa main sitkom musikal Disney anak-anak. Walau saat dia konser penampilannya cukup bagus, namun saat dia mulai masuk dalam perannya dan membuatnya harus berdialog, di situ aktingnya sudah terlihat gak bisa diharapkan, alias payah. Di antara semua karya Shyamalan, Trap memang sangat menjebak. Banyak minusnya. Kemunculan Josh Hartnett juga cukup memberi angin segar dari zaman The Faculty, dan ketemu lagi di film ini kayak sudah tua juga rupanya ya kita ini sebagai generasi 90-an. Ya, pada akhirnya yang nampak real di film ini tentu saja konser sang anak kesayangan Lady Raven yang memang terlihat real. Beneran gak kaleng-kaleng. Semuanya memiliki konsep yang megah, berasa kayak nonton konser Hannah Montana atau Lizzie McGuire. Melihat kondisi Josh Hartnett sekarang, nampaknya saya pun sudah harus mulai menjaga pola hidup teratur, kurang-kurangi begadang. Ya gimana lagi bisanya begadang untuk bikin konten ini? Ya curhat deh, ya udahlah ya. Demikianlah video reaksi dari film Trap yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.